Bagi teman-teman yang masih bingung kapan CPNS tahun 2024 akan dibuka, teman-teman wajib nonton video ini tanpa skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan menjelaskan lini masa atau grand plan mengenai CPNS tahun 2024 ya. Mungkin sudah banyak ya disampaikan beberapa influencer atau beberapa content creator, tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau belum jelas mengenai pembahasan-pembahasan yang lain. Teman-teman wajib nonton ini ya, karena kakak akan menjelaskan sedetail-detailnya mengenai grand plan pembukaan CPNS tahun 2024. Apakah 3 kali, apakah 2 kali, apakah sekali, ataukah teman-teman itu hanya sekali boleh mendaftar di satu periode gitu. Nanti kakak akan bahas semaksimal mungkin. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa, kalau teman-teman mau mencari tempat bimbel online, teman-teman jangan sungkan, langsung saja join di kelas ID ya. Nanti kakak cantumkan linknya, dan cara pendaftarannya cukup mudah. Nanti kakak sampaikan di video-video selanjutnya atau sebelumnya. Sebenarnya di sebelumnya udah ada ya kakak bahas bagaimana cara pendaftarannya untuk teman-teman yang mau bimbingan online ya. Jadi tanpa buku, tanpa banyak beli buku juga, soalnya sudah terupdate dan paling terpercaya di Indonesia ya. Jadi namanya itu bimbel online kelas ID ya. Nanti kakak share aja linknya di kolom komentar dan kolom deskripsi. Oke, tanpa basa-basi langsung kita bahas di pembahasannya. Bagaimana grand plan pendaftaran CPNS tahun 2024. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, kita di sini itu punya, kita ganti warna kuning dulu ya. Oke, jadi untuk grand plan CPNS tahun 2024 ternyata itu ada 3 periode ya. Ini periode pertama itu pada bulan April, Mei, dan Juni. Selanjutnya periode 2 itu dimulai pada bulan Juli, Agustus, September. Dan periode ketiga yakni itu Oktober, November, dan Desember. Dan terakhir adalah tahun 2025 atau di bulan Januari ya. Jadi tetap ada 3 periode. Nah, pertanyaannya apa bedanya periode 1, periode 2, periode 3? Nah, untuk menjawab itu kakak jelaskan per detail dulu ya. Dari periode 1 dulu, periode 2 dulu, baru periode 3. Jadi teman-teman simak ya, supaya teman juga jelas begitu ya, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya lagi di kolom komentar apa maksudnya periode 1, apa maksudnya periode 2, dan apa maksudnya periode 3. Oke. Periode 1 dijelaskan bahwa di sini pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan pengumuman seleksi administrasi. Ya, ingat ya, pengumuman pendaftaran administrasi dan pengumuman seleksi administrasi. Oke, itu tapi untuk di sekolah dinas kedinasan ya. Nah, sekolah dinas itu biasa itu lulusan SMA ya, SMA, SLTA sederajat ya. Sekolah dinas misalnya kayak IPDN dan sebagainya ya. Di sini pada bulan berarti sampai di Mei minggu kedua ya. Nah, periode pertama berarti itu untuk sekolah dinas dari April sampai minggu kedua Mei. Itu untuk sekolah dinas. Nah, yang warna ungu ini ya, ini adalah untuk yang CPNS. Nah, untuk CPNS atau pembukaan CPNS tahun 2024 itu dibuka pada Mei minggu kedua ya di sini ya. Mei minggu kedua ini pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan pengumuman seleksi administrasi untuk CPNS. Jadi tadi di periode 1 berarti terbagi menjadi 2. Pertama, seleksi administrasi itu untuk sekolah kedinasan ya, seperti PDN dan sebagainya, dan 1 seleksi administrasi untuk CPNS dan P3K. Nah, bedanya pada saat itu bagi menjadi 2. Jadi satunya itu tadi pada bulan April sampai Mei minggu kedua, dan untuk CPNS itu baru dimulai pada Mei minggu kedua sampai di Juni ya, sampai di Juni minggu kedua. Di sini ya, sampai minggu kedua. Ini ya, turun di sini ya, turun. Jadi sampai di minggu kedua. Jadi pendaftarannya sampai seleksi, sampai pengumuman administrasi ya, di bagian Juni bulan 2. Jadi masih ada 1 bulanan ya space-nya ya. Nah, selanjutnya ada waktu sanggah. Jadi teman yang sudah mengikuti atau sudah pernah ikut ya di dalam CPNS, pasti teman-teman sudah mengerti ya apa artinya masa sanggah ya. Masa sanggah itu dilaksanakan ini ya
pada bulan Juni minggu ketiga dan keempat masa sanggah. Selanjutnya dilanjutkan lagi untuk pengadaan seleksi. Oke, tunggu ini ya, SKD ya, SKD tahap pertama itu dimulai pada Juni minggu keempat. Jadi masa sanggahnya tadi di minggu ketiga. Selanjutnya masa SKD ya, atau seleksi dasar, kompetisi dasar itu dimulai pada bulan keempat. Minggu keempat pada bulan Juni. Oke ya, di sini ya. Ini pengadaan seleksi SKD di sini. Nah, selanjutnya pengumuman pendaftaran peserta dan waktu. Oh, sorry. Jadi tadi bukan ya, berarti di minggu keempat itu masih tetap masa sanggah. Ternyata untuk ini namanya penjadwalan ya, bukan pelaksanaan tapi penjadwalan. Nah, kau ulangi ya. Jadi untuk masa sanggah sampai itu tadi minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan Juni, dan untuk masa pemberian ini ya, pemberian peserta waktu. Jadi setelah masa sanggah ada pengumuman, setelah itu pengumuman teman-teman diberikan waktu dan tempat peserta untuk di mana teman-teman harus melaksanakan SKD gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan SKD diumumkan itu waktu dan tempatnya itu dari bulan Juli ya, minggu pertama ini ya. Juli minggu pertama di sini ya. Minggu pertama. Nah, pertanyaannya untuk ini ya, pengumuman daftar peserta waktu. Oke, pengolahan nilai. Oke, SKD cukup panjang ya di sini ya, ada prosesnya. Di sini pengolahan nilai SKD. Oke, pengumuman SKD dan seleksi kompetisi. Nah, untuk pengumuman, kita pelaksananya dulu ya. Pelaksananya itu di sini berarti ya, di sini ya. Pelaksananya itu berarti minggu kedua. Minggu ke berapa ini? Minggu kedua, cocok. Berarti pelaksanaan SKD itu pada minggu kedua bulan Juli di sini ya. Di sini minggu kedua sampai di minggu pertama bulan Agustus ya. Ini di sini ya, cukup panjang ya. Nah, jadi ini sekaligus juga sampai di pengumuman hasil seleksi SKD. Nah, jadi untuk pelaksananya itu di bulan biasa 2 mingguan aja biasa 2 mingguan. Nah, yang lama itu adalah untuk penilaian, itu agak lama biasa ya. Berarti tadi pengumuman itu sudah di bulan Agustus ya, di minggu kedua. Itu untuk periode 1. Periode 2 dibuka lagi. Jadi ada 2 periode atau 2 pendaftaran. Periode kedua atau pendaftaran kedua itu pada bulan Juli ya. Juli di sini ya, Juli dibuka pada minggu keempat. Ini sama, pendaftaran prosesnya sama, masa sanggah, seleksi, pengadaan seleksi, selanjutnya pengumuman daftar peserta. Pengumuman daftar peserta lanjut SKD CPNS itu dimulai pada Oktober di sini ya, Oktober minggu ketiga. Jadi sekitar ada ya hampir 1 bulan lebih ya, malah lebih lama periode kedua ya daripada periode 1 yang cukup 1 bulan sudah dari administrasi langsung ke SKD cuma 1 bulan. Kalau di periode kedua sampai dia di 1 bulan lebih 2 minggu ya, hampir 3 minggu malahnya, jadi agak lama ya. Jadi artinya periode 1 periode 2 itu pendaftarannya sampai ke 2 kali gitu ya. Jadi sampai 2 kali. Jadi teman-teman boleh mendaftar 2 kali. Bukan mendaftar 2 kali ya. Pendaftarannya 2 kali dalam setahun, tapi teman-teman cuma 1 kali kesempatan pada tahun ini. Jadi misalnya teman-teman menggunakan periode 1 untuk pendaftaran, silahkan. Dan teman-teman kalau misalnya masih belum lulus dan sebagainya, bisa mendaftar di periode kedua ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, periode 3 itu apa? Kalau di sini pengertian periode 3 itu tidak ada kejelasan sih periode 3 ini ya. Periode ketiga ini kalau di sini tidak ada kejelasan ya. Kejelasan dia cuma menjelaskan waktu ini aja ya. Waktu pelaksanaan SKD tadi di bulan Oktober ya. Oktober, pengolahan data sampai juga di bulan Oktober. Selanjutnya pengumuman hasil itu di bulan Oktober juga. Nah, selanjutnya bulan ketiga atau periode ketiga itu yakni
masih sama dengan periode kedua, itu pendaftaran di pendaftaran kedua, tapi di sini juga sekaligus masuk juga di waktu SKB ya. SKB dengan sistem CAT. Tadi di periode 2 juga atau di pendaftaran pertama ada juga SKB-nya juga, jadi sama-sama SKB ya. Oke, jadi kesimpulan dari grand plan yang untuk pendaftaran CPNS itu dibuka 2 kali pendaftaran, yakni di periode pertama dan periode kedua. Ingat ya, 2 kali pendaftaran, tapi teman-teman yang boleh mengikuti adalah cuma 1 pendaftaran. Misal si A dia memilih pendaftaran pada bulan periode kedua dibandingkan periode 1. Jadi periode 1 tidak boleh ikut, di periode 2 boleh ikut gitu ya. Dan sebaliknya, teman-teman pilih 1 dulu dan 2 tidak boleh, atau 2 dan 1 tidak. Intinya itu ya. Intinya ada 2 kali pendaftaran, tapi cuma 1 yang teman-teman boleh ikuti gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup ya penjelasan dari kakak. Dan ini agak-agak blur ya, agak-agak blur tampilan dari grand plan-nya, karena kakak juga sudah memperbaiki sedikit dari hasil dari screenshot ya yang dilakukan kemarin tanggal 14 Maret tahun 2024 oleh tim BKN ke sidang ya. Jadi ini cuma screenshot, jadi agak-agak blur gitu ya, bukan file aslinya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan sampaikan, jelaskan serinci-rincinya sebisanya kakak. Oke, sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.